Pada saat ini saya bersama anak putra daerah Desa Noman, Kecamatan Muaratara. Orang ini salah satu yang tersukses yang pernah keluar dari tempat asalnya dan dia tersukses sekarang di perantauan. Ini saya mau tanya sedikit, Pak. Kunci sukses waktu Bapak keluar dari Desa Noman, Kecamatan Muaratara ini, apa ilmunya, Pak? Yang Bapak bawakan itu. Ilmu apa, jimat apa yang Bapak bawakan? Jadi baik, itu saya akan menjelaskan secara detail ya. Saya keluar dari di mana saya dilahirkan, yaitu tadi yang Anda sebut Desa Noman, Kecamatan Muaratara, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan ya. Iya. Itu saya keluar dari desa itu tahun 99 sih. Dari tahun 99 hingga sampai saat ini. Jadi kalau Anda menanyakan apa kunci sukses ya. Ya. Sebenarnya kunci sukses itu dari diri kita sendiri sih. Dari diri kita sendiri, bagaimana caranya kita melihat di mana tadinya kita tinggal di desa. Setelah kita keluar, berarti kita melihat peluang yang ada di luar. Ya. Kenapa kita keluar dari desa? Artinya kita sudah tahu di desa kita tidak bisa untuk hidup yang lebih baik, yang lebih layak. Itu pertama. Dan kedua, kalau kita di desa, artinya kita tahu hanya jual bawang. Ya jual bawang aja. Tapi setelah kita melangkah keluar, maka dengan itu kita bisa melihat, oh, orang yang sukses itu kerjaannya seperti apa, pergaulannya seperti apa. Ada beberapa hal untuk kita menuju sukses. Pertama, kita harus mempunyai feeling, artinya feeling yang tepat untuk kita melakukan satu pekerjaan. Yang kedua, setelah kamu menemukan pekerjaan ataupun usahamu yang bagus, yang baik, di situ kita mulai belajar manajemen. Manajemen itu penting, Pak, artinya penghitungan. Manajemennya, Pak. Ya, entah manajemen atau manajemen ya mungkin saya rasa sama seperti itu. Cuman kadangkala ketika orang keluar dari desa, dia menemukan hal yang lebih baik, itu terlena. Terlena artinya lupa daratan siapa diri kita sebenarnya. Ya, kalau pribadi saya, setelah saya keluar dulu, saya nekat. Kalau memang saya nggak berhasil, artinya saya nggak pulang. Kenapa saya nggak pulang? Ya, saya tahu di desa saya udah susah. Kalau pulangnya saya susah lagi, terus yang susah itu bukan saya, yaitu keluarga dan orang-orang yang dekat saya. Maka dengan itu sampai saat ini ya, alhamdulillah saya ya nggak begitu hebat ya, tapi Terkenal juga sih. tapi saya sudah cukup, artinya bisa lah Dikenal di mancanegara juga. bisa dikenal. Artinya walaupun saya duduk seperti ini, berpegang seperti ini ya, saya rasa cukup banyak juga yang mengenal sih. Karena memang kita menjalin, artinya pertemanan, relasi kerja, berbisnis itu ya kita dengan baik, artinya dengan langkah-langkah yang baik, bukan langkah-langkah yang mematikan. Contohnya saya berkenalan dengan si A, lalu saya iri hati, cemburu, bagaimana caranya untuk saya sukses, dia tidak, oh itu salah. Tapi enaknya ya kita bergaul, berteman, menjalin hubungan yang baik, artinya saling membuka pikiran. Di mana kesalahan kita ketika kita gagal? Pertama ya memang artinya kita belum bisa menguasai apa yang kita punya. Dan setelah gagal itu, kita berpikir ya jangan lagi lakukan hal yang seperti itu. Kalau kita tetap melakukan hal-hal yang seperti itu, contohnya dulu kita dari desa sukanya minum, perempuan, judi, dan lain sebagainya. Ya kalau setelah kita sukses kita nggak tinggalkan itu, ya berarti sama saja kita bosan menerima kesuksesan itu. Maka ya sang pencipta pun juga nggak mau dia memberi lebih daripada itu, karena dia tahu kamu nggak bisa apa yang saya berikan, yang sudah saya titipkan kamu nggak bisa jaga, kamu nggak bisa menjalankan amanah saya. Jadi ya alhamdulillah saat ini saya merasa bersyukur apa yang saya impikan selama ini ya belum tercapai semua, tapi sudah hampir mencapai target, mencapai titik. Artinya ya itu untuk siapa? Ya bukan untuk tetangga saya, bukan untuk orang, untuk saya dan anak-anak saya. Itu yang saya perjuangkan, karena memang saya dilahirkan dari keluarga yang tidak mampu dari perekonomian sampai kehidupan. Artinya
saya ingin membuang itu, tapi saya tidak melupakan karena orang tua sudah melahirkan saya. Tanpa mereka saya nggak bisa menikmati apa yang saya rasakan saat ini. Dan saya bersyukur punya, artinya sama bapak ibu saya yang sudah melahirkan saya, membesarkan saya, sehingga saya mempunyai pikiran yang begitu luas, begitu maju. Itu yang saya rasa banggakan dengan orang tua saya. Tapi ya ada juga orang yang nggak memahami arti kehidupan. Kenapa saya bilang nggak memahami? Ya itu tadi saya bilang, kalau sudah sukses sedikit sombong, kalau udah punya sedikit nggak mau lagi ngelihat ke bawah. Nah, saya ingin berpesan dengan teman-teman sebaya saya, teman sekolah saya, keluarga saya di sana. Ketika kita sukses, jangan pernah melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Kalau kita melihat ke atas itu nggak akan ada akhir, nggak akan ada habisnya. Itu menimbulkan ambisi, sombong, angkuh, bahkan dengki. Tapi lihatlah ke bawah. Kalau kita di bawah pasti ada yang di bawah lagi. Kalau kita di atas pasti ada yang lebih dari atas kita. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada saat ini saya ingin Bapak berpesan, berbicara lewat bahasa daerah Sumatera Selatan, Noman, Desa Noman. Bahasa daerah sampaikan ke sana keluarga yang ada. Semoga ya kata-kata inilah dari Bapak seperti apa. Jadi baik, ketika awak yang begawe, yang sudah kayo, yang sudah sukses, jangan pernah sombong. Kalau sombong, kamu akan jatuh dan tidak baki. Jadi kalau kamu lah kayo, kamu berbagi. Berbagi artinya ningo uang saro, uang tidak mampu, bagi walaupun sedikit. Karena semakin banyak kamu membagi, berarti semakin banyak kamu DP. Tapi kalau kamu semakin kayo, semakin irit, bahkan diri kamu dibikin saro yo, datik guna ya. Artinya kan datik guna yang kamu miliki, stand banyak, mobil mewah, rumah gede, itu datik guna. Tapi kalau kamu semakin kamu kayo, semakin kamu rendah hati, ya insya Allah mudah-mudahan ketika awak di situ paham apa yang awak katakan. Oke, baik, terima kasih Pak.